celana pendek. Kelihatannya sepele banget ya. Cuma sepotong kain yang kita pakai pas lagi gerah. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik sesuatu yang kelihatan simpel ini, sebetulnya ada pertarungan ide yang, wah, kompleks banget. Soalnya gini, sepotong kain ini ternyata jadi arena pertemuan, dan seringnya sih arena tabrakan, antara psikologi kita yang paling dalam, terus tekanan budaya masyarakat, sampai ke interpretasi kita soal kitab suci. Ini bukan lagi soal gerah atau nyaman. Oke siap, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari titik start yang paling dasar ya, kepala kita sendiri. Kenapa? Karena sering banget pakaian yang kita pilih itu bukan cuma soal fashion. Itu tuh cara kita ngatur dunia di dalam diri kita, dan gimana kita berhadapan sama dunia luar. Nah, di sini nih kita ketemu sama satu konsep yang mungkin asing di telinga, tapi dampaknya itu luar biasa. Namanya tactile defensiveness. Dan ini penting banget ya, ini bukan soal selera, bukan soal manja, ini urusan neurologi. Jadi ada kondisi di mana sistem saraf seseorang itu salah nerjemahin stimulus sentuhan biasa, kayak gesekan kain aja, dianggap sebagai ancaman, bahkan bisa terasa sakit. Coba deh, bayangin sejenak. Jahitan celana jeans yang buat kita biasa aja, buat mereka bisa terasa setajam kawat. Atau label baju di punggung, itu kayak digesek amplas non-stop. Buat teman-teman neurodivergent, ini bukan hiperbola loh, ini realitas sensorik mereka. Dan ini bisa memicu cognitive overload, bahkan sampai, meltdown. Nah, di titik inilah cara pandang kita harus berubah total. Buat mereka, celana pendek yang bahannya adem, longgar, minim jahitan itu bukan lagi pilihan fashion. Itu bukan soal rebel. Itu semacam intervensi medis yang vital, alat bantu supaya mereka bisa berfungsi di dunia yang buat mereka itu berisik banget secara sensorik. Tapi ada lapisan psikologis lain yang nggak kalah rumitnya, apalagi di zaman medsos sekarang. Kita ngomongin soal muscle dysmorphia. Ini kondisi di mana seseorang mau badannya udah sekeren apapun, tetap aja ngerasa kurang berotot, kurang gede, kurang jadi, obsesif gitu. Dan pemicunya, seringnya ada di genggaman tangan kita sendiri, media sosial. Kayak yang bisa kita lihat di data ini, terus-terusan ngelihat gambar tubuh sempurna di Instagram itu terbukti bisa ngejatuhin harga diri. Nah, di sini fungsi celana pendek jadi bergeser kan? Dari yang tadinya buat nyaman, jadi semacam panggung buat pamer. Usaha kompulsif buat dapat pengakuan atas badan yang di mata dia sendiri nggak pernah cukup. Kutipan ini ngena banget sih. Rasa sakitnya itu 100% nyata. Tapi akarnya itu bukan di otot yang kurang besar, tapi di cara pikir yang terdistorsi. Masalahnya ada di kepala, bukan di badan. Oke, dari tadi kan kita ngezoom ke level individu ya. Sekarang coba kita zoom out. Kita lihat panggung yang lebih gede, masyarakat. Gimana sih kacamata sosiologi ngelihat fenomena celana pendek ini, terutama ya di konteks budaya kita di timur? Perubahannya tuh paling kelihatan kalau kita lihat industrinya. Coba deh bandingin. Dulu, baju itu bisa dibilang aset. Bikinnya lokal, trennya juga santai, nggak ganti-ganti cepat. Sekarang, wah beda banget. Baju itu jadi barang sekali pakai. Produksinya global, impornya gila-gilaan, dan tren ganti lebih cepat dari kedipan mata. Ya, selamat datang di era fast fashion. Dan efeknya ke adat istiadat itu nyata banget. Kita ambil satu contoh ya, suku Tidung di Kalimantan. Dulu, cara mereka berpakaian itu kayak bahasa. Penuh makna, ada etika di sana, ada spiritualitas. Tapi begitu TV dan media masuk di era 80-an, bahasa itu pelan-pelan pudar, diganti sama tren dari luar. Sekarang, baju adat mereka cuma jadi kostum seremonial aja. Nah, ini dia poin utamanya. Standar pantas atau nggak pantas di masyarakat itu jadi bergeser. Bukan lagi dasarnya nilai-nilai leluhur, tapi seberapa update kita sama tren global. Pantas jadi sama artinya dengan kekinian. Oke, kita udah lihat dari sisi psikologi dan sosiologi. Sekarang, kita masuk ke lensa ketiga. Lensa yang buat banyak orang ini yang paling fundamental, teologi. Di sini cara pandangnya beda lagi. Tubuh kita bukan cuma milik kita pribadi atau bagian dari masyarakat, tapi juga tunduk pada aturan ilahi. Dan di sini kata kuncinya adalah aurat. Penting buat kita pahami bareng ya, konsep aurat ini sebetulnya bukan cuma soal baju apa yang boleh dipakai. Ini lebih ke sebuah kerangka berpikir buat menjaga martabat diri dan juga harmoni sosial. Caranya dengan ngasih batasan bagian tubuh mana sih yang sebaiknya dijaga dari pandangan umum? Nah, kalau kita bicara dalam ranah fikih Islam, pandangan mayoritas ulama, atau yang biasa disebut jumhur ulama, itu cukup jelas dan tegas.
Mereka berpegang pada interpretasi literal dari teks hadis yang menetapkan kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Jadi simpelnya, dari sudut pandang ini, kalau paha kelihatan, misalnya pas pakai celana pendek di tempat umum, itu ya hukumnya haram. Tapi, namanya juga tradisi keilmuan ya, tafsir itu nggak pernah cuma satu. Nah, di sini kita lihat ada perdebatan yang menarik banget. Di satu kubu, ada pandangan fikih klasik yang bilang batasan pusar lutut itu harga mati, absolut. Tapi di kubu lain ada pemikir modern kayak Muhammad Sahrun. Dia nawarin teori batas. Yang intinya, Al-Quran itu ngasih rentang, ada batas minimal dan batas maksimal. Nah, di antara rentang itu, ada ruang buat fleksibilitas, tergantung konteks zaman dan budaya. Lalu, di tengah-tengah dua pandangan ini, ada perspektif dari M. Quraish Shihab. Beliau lebih menekankan pada tujuannya atau makosidnya. Menurut beliau, esensi dari aturan berpakaian itu apa sih? Ya, buat mencegah fitnah dan melindungi martabat. Jadi aturannya itu nggak bisa dipukul rata dan kaku, harus dilihat juga konteks sosialnya gimana. Oke, kita udah punya 3 kacamata beda-beda nih, psikologi, sosiologi, sama teologi. Nah, sekarang bagian paling serunya. Gimana jadinya kalau 3 kacamata ini kita pakai sekaligus? Apa yang terjadi pas mereka ketemu? Dan yang lebih seru lagi, pas mereka saling tabrakan. Dan ini langsung ngebawa kita ke sebuah dilema yang tajam banget. Gimana ceritanya kalau kebutuhan medis seseorang demi kesehatan mental dan sensoriknya itu berhadapan langsung head-to-head sama perintah yang diyakini sebagai perintah Tuhan? Nah, ini dia gesekan yang pertama. Kesehatan lawan doktrin. Kacamata psikologi klinis bilang, celana pendek ini bisa jadi alat penyelamat hidup loh. Tapi kacamata teologi klasik bilang, itu pelanggaran batas ketakwaan. Padahal, dua-duanya berangkat dari niat yang baik dan argumen yang sama-sama kuat. Tapi yang menarik, ternyata ada juga titik temunya loh, dan ini agak nggak disangka-sangka. Psikologi modern bilang kita lagi kena krisis citra tubuh gara-gara medsos. Ternyata, prinsip kuno dalam agama soal menjaga aurat dan nggak pamer-pamer tubuh, itu justru bisa jadi semacam tameng psikologis yang relevan banget buat ngelawan penyakit narsisme zaman sekarang. Gesekan yang terakhir, adat lawan kapitalisme global. Sosiologi nunjukin gimana nilai-nilai lokal, kayak punya suku tidung tadi, abis digerus sama fast fashion. Nah, disinilah para pemikir agama yang lebih modern mencoba masuk. Mereka nawarin tafsir baru, supaya nilai-nilai luhur agama itu nggak cuma jadi pajangan di museum, tapi tetap bisa hidup di dunia yang udah beda ini. Jadi kalau kita rangkum semuanya, sepotong celana pendek itu ternyata bukan cuma kain ya. Dia itu udah jadi semacam arena pertarungan simbolis. Antara apa? Antara kebutuhan personal kita, tekanan dari masyarakat luas, dan juga warisan tradisi yang udah berabad-abad umurnya. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekedar urusan celana. Di zaman sekarang ini, mana yang harusnya terjadi? Aturan dan tradisi lama yang harus menyesuaikan diri dengan realitas manusia modern? Atau kita sebagai manusia modern yang harus menundukkan diri pada aturan lama itu? Mungkin jawabannya ada di dalam refleksi kita masing-masing.